Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, nama saya Diana Novitasari, NIM 1716000073. Dengan saya Suhaila, NIM 171600077. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Agustini Adian dengan NIM 171600155. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Siska Prastiwi dengan NIM 171604x3. Kelompok 4 akan membahas materi tentang bank dan manajemen resiko. Definisi manajemen resiko. Menurut Bank Indonesia, resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya peristiwa. Resiko dalam perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan atau tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Resiko juga dapat dianggap sebagai kendala atau penghambat suatu pencapaian tersebut. Jenis-jenis resiko. Yang pertama ada resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam kewajiban kepada bank. Dan yang kedua resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar termasuk resiko perubahan harga option. Yang ketiga resiko likuiditas adalah resiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Dan yang keempat, resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Dan yang kelima ada resiko hukum. Resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Dan yang keenam ada resiko reputasi. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang berfungsi dari persepsi negatif terhadap bank. Dan yang ketujuh ada resiko strategis. Resiko strategis sendiri adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam menutup perubahan lingkungan bisnis. Dan yang ke-8 ada resiko kepatuhan. Resiko kepatuhan sendiri adalah resiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan yang berlaku. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjut sama teman saya berikutnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan penerapan manajemen risiko. Tujuan pokok dari penerapan manajemen risiko di bank adalah memberi nilai tambah dan meningkatkan shareholder value. Ukuran kinerja yang digunakan bank selama ini antara lain perolehan laba bersih, peningkatan harga saham, pertumbuhan aset, return on asset atau ROA, return on equity atau ROE, belum mempertimbangkan risiko yang dihadapi atas produk atau transaksi bank. Strategi bank juga dapat dilihat dari upaya pencapaian keseimbangan antaranya, yaitu pertumbuhan bisnis dan pencapaian pangsa pasar. Dan kedua, meningkatkan efisiensi operasional perbankan. Yang ketiga, implementasi manajemen risiko yang berorientasi bisnis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan proses manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko, bersifat proaktif atau antipatif dan bukan reaktif, mencangkup seluruh aktivitas fungsional atau kegiatan operasional, menggabungkan dan menganalisis informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia, menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya. Selanjutnya, pengukuran risiko.
sensitif produk atau aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi baik dalam kondisi normal maupun tidak normal. Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya. Faktor risiko atau risk factor secara individual. Exposure, risiko secara keseluruhan atau aggregate dengan mempertimbangkan risk correlation. Yang terakhir, seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen bank. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai proses manajemen risiko. Pada sebuah bank, dalam melakukan pemantauan risiko, yaitu yang pertama, tersedianya limit secara individual atau keseluruhan konsolidasi, memperlihatkan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul dan tinggi rendahnya eksposur bank. Yang ketiga, mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia. Yang keempat, memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapatkan perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko, dan direksi. Dalam melakukan pengendalian risiko, bank melakukan pelaksanaan proses pengendalian harus digunakan untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manajemen risiko pada Bank Suselbar. Implementasi manajemen risiko pada Bank Suselbar berjalan dengan rekomendasi dari Bank for International Settlement, yakni disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung, maupun sumber daya manusia. Saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem manajemen risiko pada Bank Suselbar. Yang pertama, kebijakan. Penyusunan kebijakan manajemen risiko yang selaras dengan visi dan misi, risk appetite, kemampuan permodalan, sumber daya manusia, dan kapasitas pendanaan. Yang kedua, organisasi, berfokus pada efektivitas, pelaksanaan prinsip 4A's Principles dan reporting, penerapan wewenang, dan tanggung jawab jelas setiap unit kerja dan person dalam setiap aktivitas. Yang ketiga yaitu proses, mengidentifikasi risiko dilakukan terhadap seluruh kegiatan termasuk identifikasi produk dan aktivitas terbaru. Dan yang terakhir yaitu infrastruktur, menggunakan teknologi informasi yang mendukung proses dan metodologi manajemen risiko. Di dalam infrastruktur ini, yang pertama memiliki beberapa elemen. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas SDM, khususnya di bidang manajemen risiko dengan cara peningkatan alokasi pelatihan bidang manajemen risiko. Yang kedua, kewajiban pemenuhan sertifikasi dan manajemen risiko bagi seluruh pengurus dan pejabat bank dengan standar yang lebih tinggi dari ketentuan Bank Indonesia. Yang ketiga, penyempurnaan berbagai kebijakan antara lain di bidang SDM, pengkreditan teknologi informasi guna mereduksi potensi risiko. Yang keempat, penyempurnaan metodologi audit dengan penerapan risk-based audit. Organisasi di dalam Bank Suselbar yaitu yang pertama, manajemen risiko kredit. Yang kedua, manajemen risiko likuiditas. Yang ketiga, manajemen risiko tingkat bunga atau risiko pasar. Yang keempat, manajemen risiko operasional. Yang kelima, manajemen risiko hukum. Yang keenam, manajemen risiko reputasi. Yang ketujuh, manajemen risiko strategik. Dan yang kedelapan, manajemen risiko kepatuhan. Di dalam
pembuatan ke-8 manajemen ini harapannya yaitu dapat memaksimalkan dan mengurangi resiko di dalam audit perbankan. Sekian presentasi kami. Jika ada salah, mohon maaf, dan referensi buku yang kami gunakan sebagai pembuatan presentasi ini yaitu dari buku yang berjudul Memahami Audit Internal Bank yang disusun oleh Ikatan Bankir Indonesia, dan referensi dari contoh soal yaitu dari banksulselbar.co.id. Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.